Shalom, jumpa kembali dalam acara pesan singkat. Saudara, pernahkah saudara merasa lelah dalam menjalankan hidup yang sesuai dengan firman Tuhan? Rasanya, aduh deh gak usah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kok rasanya kalau hidup sesuai dengan firman Tuhan itu terlalu banyak halangan. Pernahkah saudara merasa kelelahan menjalankan firman Tuhan dalam kehidupannya saudara? Nah, Nabi Daniel pernah berada pada situasi yang bisa saja membuat dia tidak lagi menjalankan ibadahnya, tidak lagi menjalankan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, Daniel merupakan salah satu dari 3 pejabat tinggi dari Raja Darius yang dipercaya memimpin wakil-wakil raja. Pada waktu itu dalam menjalankan tugasnya, Daniel dinilai melebihi dari 2 pejabat yang lain dan juga melebihi dari para wakil-wakil raja karena ia mempunyai roh Allah tentunya saudara. Para pejabat tinggi dan wakilnya itu menjadi iri hati dan berusaha untuk menjatuhkan Daniel, berusaha untuk mencari kesalahan-kesalahan Daniel dalam menjalankan tugasnya. Tetapi tidak didapati kesalahan di sana. Bahkan Raja Darius mempunyai rencana untuk mengangkat Daniel memerintah menjadi wakilnya memerintah di seluruh kerajaannya. Nah, maka diaturlah suatu strategi oleh 2 petinggi raja itu dan juga wakil-wakil raja. Saya akan bacakan dari Daniel 6 ayat 7 sampai 10. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali." Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Saudara, para lawan politik Daniel ya, saya katakan seperti itu ya, tahu bahwa Daniel taat dalam menjalankan ibadahnya. Tiap-tiap hari, sehari 3 kali, Daniel selalu berdoa kepada Allahnya. Meminta permohonan itu artinya berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Tiap hari Daniel melakukan hal itu di ruang atas, di tempat ia tinggal. Dan orang-orang bisa melihat bagaimana Daniel itu berdoa di ruang atas itu. Itu sebabnya mereka membuat strategi yang menjebak Daniel. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daniel? Daniel 6 ayat 11 sampai 12 saya akan bacakan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Raja Darius rupanya tidak sadar bahwa dirinya sedang dijebak. Kemudian Daniel tahu sebetulnya konsekuensi yang harus dia hadapi kalau dia terus berdoa seperti biasanya kepada Allahnya. Tetapi Daniel tetap beriman dan tetap melakukan ibadahnya. Saya pikir sangat baik bagi Daniel. Daniel melakukan hal ini meminta pertolongan Tuhan tentunya. Bahwa ada suatu larangan yang melarang orang untuk menyembah Tuhan kecuali menyembah raja. Dan ini dilakukan oleh Daniel seperti biasanya. Daniel sebetulnya bisa saja berdoa di tempat lain, tempat yang tersembunyi, sehingga orang-orang tidak tahu bahwa dia sedang berdoa. Atau dia bisa saja tidak berdoa, kan cuma 30 hari ini gitu. Jadi dalam 30 hari Daniel bisa saja mengambil keputusan untuk tidak berdoa. Nantilah setelah aturan ini berlalu baru dia berdoa lagi.
Bisa saja Daniel melakukan itu. Bisa saja Daniel memilih untuk tidak lagi hidup sesuai dengan firman Tuhan, untuk tidak lagi berdoa kepada Tuhan. Ya, mungkin dia bisa saja paling-paling 30 hari. Itu bisa menjadi pilihan Daniel. Tetapi Daniel tidak melakukan hal itu. Daniel tetap hidup takut akan Tuhan. Dia tetap memuji dan menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan setiap hari. Dan tentu saja konsekuensinya Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Raja Darius sangat sedih melihat hal ini. Justru karena kesedihannya ini, dia melakukan doa puasa pada malam itu. Dia berpuasa agar Daniel selamat. Saya pikir tentu Raja Darius sudah pernah mendengar cerita-cerita tentang bagaimana Daniel yang berpuasa dahulu ketika menjawab pertanyaan raja sebelum Raja Darius. Kemudian Tuhan yang Daniel sembah membukakan pikiran Daniel sehingga bisa menjawab teka-teki mimpi raja. Lalu juga Raja Darius tentu pernah mendengar juga bahwa ada orang-orang di negaranya, orang-orang Yahudi yang selalu doa puasa. Hal ini saya pikir menjadi kesaksian sehingga pada saat Darius khawatir bahwa Daniel akan mati di gua singa, dia berpuasa. Lalu pagi-pagi sekali Raja Darius pergi ke mulut gua singa dan bertanya kepada Daniel, apakah Daniel itu baik-baik saja. Ternyata Daniel tidak diapa-apakan oleh singa-singa itu. Daniel baik-baik saja. Betapa sukacitanya Raja Darius. Kemudian dia menyuruh Daniel dikeluarkan dari gua singa, dan orang-orang yang membuat strategi untuk membunuh Daniel justru mereka dan keluarganya dimasukkan ke dalam gua singa dan mereka mati di gua singa. Nah, saudara, di antara saudara mungkin ada yang mengalami diminta untuk menutupi suatu pelanggaran yang dilakukan oleh teman sepelayanan misalnya. Saudara diminta untuk menutupi hal-hal yang salah, tetapi saudara tidak mau. Sehingga saudara difitnah. Teman-teman saudara sepelayanan pergi dari saudara, menjauh dari saudara karena fitnahan itu. Sehingga saudara bisa saja mempunyai pikiran, ya sudahlah, saya berhenti melayani saja, bahkan saya keluar dari gereja. Mungkin ada di antara saudara yang mengalami hal itu. Jangan pernah mundur dari pelayanan saudara. Ketika saudara berada pada situasi yang benar, pada kondisi kebenaran, ketika saudara menjalankan firman Tuhan, tentu banyak orang yang tidak suka. Dan banyak orang yang ingin menjatuhkan saudara. Tapi saudara belajar dari Daniel. Pegang erat tangan Tuhan. Terus berjalan di dalam kebenaran. Karena saudara akan menjadi saksi. Tuhan akan membuka jalan sedemikian rupa. Sehingga saudara ditolong melalui kesulitan. Melalui fitnahan yang buruk itu. Bahkan saudara akan menjadi saksi Tuhan. Atau mungkin di antara saudara ada yang mengalami hal seperti Daniel, yaitu saudara harus menutupi sebuah kebohongan di tempat saudara bekerja. Misalnya saudara diminta untuk membuat laporan pajak palsu demi menyelamatkan perusahaan itu. Karena kalau saudara jujur, maka perusahaan itu akan mendapat denda besar sehingga perusahaan itu terancam untuk gulung tikar. Sehingga saudara diminta, tolong buatkan laporan palsu. Kalau tidak, saudara akan dikeluarkan. Apa yang menjadi pilihan saudara? Pilihlah kejujuran. Jangan mau melakukan hal-hal yang berlawanan dengan firman Tuhan. Jadilah terus anak-anak Tuhan yang melakukan kebenaran. Sekalipun saudara harus dikeluarkan dari pekerjaan saudara. Percayalah, ketika ada orang-orang yang ingin menutup pintu berkat saudara, Tuhan membukakan jendela berkat bagi saudara. Jadi saudara tetap teguh di dalam menjalankan kehidupan saudara sesuai dengan firman Tuhan. Puji Tuhan. Amin.
Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku takkan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku takkan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan